Jadi guys, gini. Sarung. Malam ini gua akuatel. Enggak. Jadi gini ya. Oke, sejarah kopi. Sejarah kopi. Kaldi. Dudu kasdi anak buahku niku. Kaldi wong endi? Kaldi. Kajeng pion temenan ta. Loh, enggak bener. Jadi gini, itu semua umum. Kalau kamu nggak kenal kaldi, berarti ngopimu kurang kental. Daerah Yaman. Makanya dulu pasti kok ada istilah mocha. Sampai tahu nggak ceritanya? Karena jenis ini yang awal ditemukan. Arabica. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nanya, kenapa kok bahasa Arabnya kopi itu kohwa? Itu tadi ya kronologinya. Nah, kekuatan tadi sama si kasdi. Dan 100 tahun ke depan, kemudian itu baru ditemukan oleh botanis dari Belgia. Itu jenis robusta, dari kata robust. Itu terus katanya kan penghasil kopi terbesar kan Brasil. Iya. Nah terus? Nah ini, jadi sejarah tidak mungkin berulang. Tapi nilai-nilai sejarah jangan dilupakan. Tetap lestarikan, selalu jaga kaidah-kaidahnya, filosofi yang di dalamnya. Filosofi. Iya terus. Aku kayak sumbalnya nih Pak. Iya. Ulangi. Mbok arek sinau rek. Caus. Halo. Loh. Kenapa, Mas? Iya, tak mesti skill reading-nya itu luar biasa. Kok enggak? tumben mau wae? Iya, lagi iki lho, maca-maca buku. Maca buku kok kuali. Ya goblok. Konangan. Kok Iya sih. kok teku kuali. Turumu miring. Iya. Salam seruput. Tak seruput sih, Mas. Oke. Kopimu seruput kan? Iya. Ning Sunan ya kok sepi omae. Arisan? Arisan ngitungi. Lho iya, arisan PKK. Iya. Biasa iku. Ketua ning Sum. Nggih konten edu kopi mana ta? Boleh. Tak delok kan maca-maca buku. Iya. Jadi kemarin setelah kita upload yang 3 jenis kopi itu, Cak, di segmen edu kopi pertama itu ada permintaan dari beberapa subscriber dari Kopi Channel itu pengen dijelaskan sejarah tentang kopi. Sejarah. Nah, itu. Iki. Ngerti gak maksudnya sama? Iki sejarah iki. Sejarah apa? Sejarah kopi. Oh, sejarah kopi. Iya. Kon ndagel lah kan. Kamu apa, Cak? Ndagel gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Yang penting kan tetap ada ilmu yang kita bagikan. Oh, iya mesti. Dadi ngene, Mas. Oke, kalau memang Cak Mus sebagai pemerhati kopi, Cak Mus tak cerita sedikit tentang sejarah. Karena jas merah, kayak kata-katanya. Pocok. Merah itu identik ya, iki jas merah. Jas merah sama Gus. Protein. Ya serius tak kayak Serius. Kalau serius ya wis ayo. Berarti oke guys, tapi ngono kok itu bro. Oke guys, kali ini kita akan membahas ngono kan tidak? Aku desa aja. Oke. Jadi guys, gini. Sarung. Malam ini gua akuatel. Enggak. Jadi gini ya. Oke, sejarah kopi. Mungkin dulur-dulur ya. Surputers. Halo. Gimana? Aja lali ASN ya. Iki ketua wis terwakili. Iya, wis nang ayo. Jadi Surputers Cak Mus akan membahas tentang sejarah kopi. Lebih universal ya. Jadi sampean-sampean yang penggemar kopi paling enggak sampean tahu awal sejarah kopi itu di mana, awalnya ditemukan siapa dan bagaimana perkembangannya
sampai mbok ombe saiki kuwi apa. Iku ana sejarahe. Gitu ya. Iya. Jadi gini, dalam buku yang saya baca. Buku apa? Kitab apa? Nah, iki kitab iku Sutasoma. iya. Tanpa dinulis iso diwaca. Sirik Gus niku. Iya ta? Lho. Kan ora apa iku. Engko tak kira buku iku mau. Duduk iki ngawur iki selit. Selilit sang kiai iki. Salah satu senior ini, Maha Guru ya. Buku ini sakno. Nggih, MH. Oke, silit. Bandung. Jadi tak kira enggak ono hubungan ya. Oh enggak. Tapi lek jelaskan tentang sejarah kopi sampean paham lah ya. Iya, jadi gini. Oke. Meneng wae. Rame. Jadi gini, dulur. Sejarah kopi itu memang punya waktu masa itu sangat panjang. Itu berawal kalau menurut beberapa penelitian, bahkan itu sejarah sendiri tidak bisa memastikan. Tapi yang sudah jelas banyak dijelaskan oleh para sejarawan itu sekitar abad 9. Abad 9, abad 8. Dan bahkan ada yang ngomong sebelum Masehi. Itu. Tapi yang pasti, jadi gini ceritanya. Ada seorang pemuda. Itu kalau kita ngomong mitos, itu namanya Kaldi. Kaldi. Itu Kasdi. Kasdi anak buahku niku. Kaldi. Kaldi wong endi? Kaldi. Kajeng pion to melan ya. Loh, enggak bener. Jadi gini, itu semua umum. Kalau kamu nggak kenal Kaldi, berarti ngopimu kurang kental. Iki lho, kopine camus kowen. Jadi Kaldi itu seorang pengembala kambing. Itu suatu saat ketika dia mengembala, ada salah satu kambingnya. Salah satu kambingnya itu kok tiba-tiba dia apa ya? Kayak jero-jero beringas. Si Kaldi iki wong endi? Kaldi itu adalah seorang bangsa Abisinia. Abisinia di daerah Ethiopia. Oh, tak kira wong Jawa. Iku Kasdi iku. Anak buahku wingi lho, Mat, sing kon tagih. Kaldi orang Abisinia. Jadi ketika bangsa Abisinia itu daerah Ethiopia. Itu pengembala yang salah satu kambingnya itu ada satu kambing itu yang beringas atau kuat, tiba-tiba dia seger, kenapa kok tingkahnya. Ketika teliti habis makan apa, itu ada buah. Buah, ini buah apa ya gitu loh. Kok bisa ini, akhirnya diambil sama si Kaldi. Dia coba, bahkan dibawa sama peneliti lah waktu itu sebagai orang kerajaan. Beda ini, itu belum tahu awalnya ini kopi. Terus kambingnya itu gimana tadi? Ya kambingnya akhirnya lebih kuat, lebih stamina. Lah awal-awal dulu. Kok malah bahas kambing? Loh iya, ini bukan mitos tapi seluruh mengakui bahwasannya Kaldi itu salah satu penemu kopi. Iya. Tapi belum dinamakan kopi pada waktu itu. Oke, setelah itu. Setelah itu dibawa ke kerajaan, dikatakan bahwasannya ini ternyata ini buah luar biasa. Buah penambah stamina. Itu zaman dulu, itu belum seperti sekarang. Kopi itu diseduh, ada yang diurusi macam-macam. Dulu hanya sekedar simpel, cuma dimakan ataupun dicampur dengan zat-zat protein lain. Keletaki lah. Ya, nek jare ojo dikeletek kremus. Itu jadi kekuatan. Terus dengan seiring zaman itu bahwa diteliti bahwasanya ini adalah suatu tumbuhan yang sangat kuat. Dalam arti kuat itu penambah kekuatan, yaitu kopi ini tadi. Lah, ketika sekitar abad 11, ini Ethiopia itu kan menjadi daerah Afrika ya, daerah Afrika. Awalnya itu akhirnya dibawa oleh pedagang Arab ke daerah Yaman. Daerah Yaman. Makanya dulu-dulu pasti kok ada istilah Mocha. Sampai tahu nggak ceritanya? Mocha. Jadi Mocha itu adalah salah satu pelabuhan besar di daerah Yaman. Di situ awalnya banyak lalu lintas produksi dari Yaman itu tadi. Kopinya. Makanya sampai sekarang bangsa Eropa itu mengenal kopi Mocha itu, nama Mocha itu jadi sebenarnya nama pelabuhan. Oh, awalnya itu ya. Iya. Maksudnya tumbuhan kopi tadi dibawa. Iya, oleh bangsa Arab di pelabuhan untuk disebarkan. Jadi makanya dalam segi secara sejarah juga Cak Mus perhatiin, makanya kopi itu identik dengan orang Arab. Kok gitu ya? Lah iya, makanya sampai ingat gak yang kemarin Cak Mus menjelaskan tentang jenis kopi. Kenapa Arabica dulu muncul? Karena jenis ini yang awal ditemukan. Arab. Arabica. Justru yang menyebarluaskan ke Eropa itu orang Arab.
Makanya dalam suku ada juga mengatakan dari kata kohwa. Kohwa kan kopi artinya. Itu kan ditinggal kekuatan. Kohwa. Lah iya, kohwa. Kekuatan. Yang mengandung bahasa Arab itu kekuatan kan kuah. 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 Jadi makanya muncul tuh Arabica. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nanya kenapa kok bahasa Arabnya kopi itu kohwa? Itu tadi ya kronologinya. Nah, kekuatan tadi sama si Kasdi. Kok Kasdi? Tadi. Ya kan kopi. Ya asal lek Kasdi. Ya, ojo Kasdi turu. Jadi gitu ya. Dulu. Jadi sejarahnya memang gitu. Lah, waktu zaman sekitar abad kesekian, sekitar abad 18, 16 kan, tadi 11, 16 itu seorang botanis dari Swedia itu bisa merumuskan. Botanis kok? Nah, iki kon rumus renggis toh. Botanis itu dia itu botani itu dari ilmu botani itu ilmu tumbuhan. Ilmu tumbuhan, ilmu peneliti buah-buahan itu, lah botanisnya itu sebagai peneliti. Yang menemukan itu tadi kategorikan bahwasannya iki loh jenis Arabica. Oh, jenisnya kopi itu. Itu seorang botanis dari Swedia. Nah, dan 100 tahun ke depan kemudian itu baru ditemukan oleh botanis dari Belgia. Itu jenis Robusta dari kata robust. Robust itu kuat. Nah, kuat itu makanya di sini kafeinnya, rasanya kuatnya lebih kuat. Secara jenis ini kalau itu dari botanis. Kata kuat ya? Iya, karena gini, robust itu kuat artinya. Sama dengan kohwa tadi. Jadi gitu betul. Lah, terus perkembangannya bangsa Arab sendiri tadi tidak mampu untuk mengatasi permintaan semakin banyak kopi itu. Iya. Dari Mocha tadi kan. Loh, kedai kopi pertama itu ada di daerah Yaman. Di daerah Yaman? Kafe pertama? Iya. Tahun berapa itu, Cak? Ya, sekitar abad 16. Abad 16? Iya. Kira-kira mungkin kalau abad 16 tahun 1400-an. Nah, 1400-an 1600. Iya. Itu adalah kayak kedai pertama. Kedai pertama. Jenenge apa ngerti? Kedai pertama. Jenenge ku kifahan itu apa gitu loh. Sampai ngerti ya sangat. Loh. Kedai kifahan. Moco. Camus kan hubungannya padahal. Loh, camus nang kene moco wong nek moco ngene, Lur, itu sudah biasa. Camus dibalik iki kan apa? Pemikirannya sudah terbalik. Tapi pengetahuan sangat luar biasa. Oke, kedai kopi di Yaman sekitar tahun 1475 namanya Kifahan. Itu ada yang versi lain abad 16 ya, 15 16. Oke, setelah tadi, Cak, cerita sejarah tadi, Arab kan nggak mampu itu kan. Iya. Terus apa tadi Swedia itu botanisnya sama gue. Itu oleh bangsa Eropa ditemukan, istilahnya dibantu untuk membudidayakan. Terus awal titik kemudian tersebar di seluruh dunia iki apa? Lah, awalnya gitu tadi bangsa Eropa akhirnya ikut menyebarkan. Salah satu yang budidaya yang paling maju waktu itu Belanda. Lah, iki Belanda lah yang bawa ke Indonesia. Awalnya masuknya itu. Gitu ya. Itu awalnya dibawa Belanda. Ya, itu tadi karena 16 tadi kan abad 16 itu sudah diekspan ke Eropa. Tapi budidaya kopi sendiri itu yang paling maju di Eropa itu waktu Belanda. Oh gitu. Terus gini, kalau ada pertanyaan kemarin kan sampai menjelaskan bahwa banyak tumbuhnya di Brazil. Nah, lah mana Brazilnya kok dari tadi nggak? Nah, ini banyak caranya. Terus lanjut no. Apa? Wis tak rokoke. Oke, Cak, wis disemutar rokoke. Oke. Nah, itu tadi, Cak. Maksudnya dari yang saya menjelaskan tadi, ya kan, sampai awalnya ditemukan si Kaldi tadi sampai ke sini, kemudian perantara masuknya kopi ke Nusantara itu dari Belanda juga ya. Nah, yang saya kemudian bertanya itu terus katanya kan penghasil kopi terbesar kan Brasil. Iya. Nah, terus ini jadi ketika abad 16 itu kan sudah disebarkan di seluruh dunia ke 17 zaman. Akhirnya Belanda jadi bangsa Belanda ataupun bangsa Eropa lebih universalnya itu kan semua berbondong-bondong karena waktu itu rempah yang dianggap istilahnya apa? Komoditi yang paling banyak diperdagangkan di dunia waktu itu kopi. Belanda salah satu yang sukses.
tapi tanahnya tidak mendukung. Belanda. Akhirnya di tanah jajahannya itu semua coba ternyata yang berhasil Indonesia. Jadi sekitar 18-19 itu Indonesia termasuk supplier terbesar di dunia dengan terkenal kopi Jawanya. Oh, gara-gara di Belanda tanahnya kurang, akhirnya negara-negara jajahannya dipaksa untuk salah satunya menang kopi. Dan yang paling berhasil di Indonesia, Nusantara. Hubungan dengan Brazil? Nah ini karena itu cuman berjalan sekitar 100 tahunan, hampir 200 itu Indonesia mengalami waktu itu bukan pandemi ya, tapi lebih ke hama. Dan itu sudah tersebar. Nah, di Afrika salah satunya Brazil. Itu yang di Amerika kan akhirnya lebih kuat, lebih banyak tumbuh kembang kopi tadi. Dan sampai sekarang. Intinya Indonesia ini pernah menjadi supplier terbesar di dunia khususnya. Ya, seperti itu. Dan khususnya di Jawa. Makanya dulu terkenal the cup of coffee of Java. Kopi Jawa itu yang terkenal di dunia. Kalau sebagai orang yang pemaham kopi, orang itu ada. Berarti dulu kopi Jawa. Mungkin ini ya kayak waktu penjajahan gitu mungkin ada istilah tanam paksa gitu ya. Iya, yang tanam salah satunya komoditi yang terbesar ya kopi. Yang bawa Belanda. Di Indonesia awal untuk ini. Kemudian bergeser zaman itu tadi sekitar abad ke-20-an itu tergeser oleh Brazil. Kenapa? Itu sudah menyebar ya. Ternyata komoditi kopi ini karena kan namanya tanam paksa. Nah, wong dipaksa yo gelem to ora suwe-suwe kan karena dibayar seadanya. Nah, Brazil benar-benar sudah mengembangkan dan lebih banyak supplier, akhirnya hampir seluruh merata di dunia ini hampir sekitar 60% supplier terbesar di dunia ini Brazil. Oh gitu ceritanya. Tapi jadi gini, kalau awalnya lebih yang supplier terbesar juga Indonesia. Setelah bangsa Arab di Yaman, lebih khususnya tadi, terus baru dibawa bangsa Eropa ke seluruh, tapi yang bawa akhirnya Belanda. Itu yang akhirnya nyebar. Nah, sekarang Brazil. Kalau dalam sejarahnya itu gitu urutannya. Oh alah, menarik sekali nih ya. Iya. Iya kayak ngerti aku. Maksudnya nggak nyangka gitu ya bahwa kopi yang selama ini sampai mendunia kita nikmati itu berasal dari penggembala kambing sing jenenge Kasdi. Kadi. Yo Kasdi. Wingi wis mbok seneni Kasdi, saiki Kadi. Kadi beneran. Jadi itu memang tidak, tapi semua kalau sampean mau baca di mana, sampean cari di kitab Al Google pun bahwasanya Kaldi namanya terkenal. Makanya sampean salah satunya harus mengenang jasa Kaldi. Mari kita mengingat kita 1 detik aja. Nah, udah. Selesai. Sudah. Kaldi. Loh iya, mungkin kalau enggak aslinya bukan Kaldi. Wedhuse Kaldi Khususon lah wedhuse Kaldi. Nah, loh bener, ini kamu cari di artikel. Cuman kan gini, kalau misalnya ada yang namanya sejarah kan ya juga apa ya, kalau di sejarah itu kan ya banyak versi sih Cak. Benar. Cuman yang mungkin Cakmu sampaikan juga kan ya versi yang paling umum. Paling umum, itu paling umum yang Cakmu pernah kesana meneliti langsung kan. Kemana? Ke situ. Ke kuburnya Kaldi. Loh iya. Oh gitu. Cakmu tak ilmu rasa sudah nyampe. Ketemu sama peduse. Iya. Ini sejarah apa ini sejarahnya? Enggak, tapi bener. Ini kalau bisa sampean tanya jadi urutannya seperti itu. Jadi bangsa Arab, Eropa sampai ke Jawa, Indonesia terus. Tapi kopi Jawa namanya dulu. Kalau bukan kopi Lampung gitu kan. Bukan berarti kopi enggak, tapi alternatif kopi of Java. Oke, berarti kalau bisa diintisarikan gitu awalnya ya dari peristiwa kambingnya Kaldi tadi ya, kemudian di Arab, kemudian muncullah yang pertama Arabica sesuai geografis yang di sana. Geografinya itu kan Arab, Arabica, kemudian siapa tadi ke Swedia. Iya, botanis itu meneliti salah satu ada variannya lagi robust. Robust itu artinya kuat ya, itu jenis robusta tadi. Makanya robust sendiri artinya kuat. Kalau bahasa Arab kopi itu kohwa artinya juga kuat sama-sama. Iya, dari kata itu. Akhirnya terus masuk ke Nusantara gara-gara Belanda.
dan selebihnya dan selebihnya lah. Iya, sampai akhirnya menyebar. Tapi dalam runutan sejarahnya seperti itu. Nah, makanya dalam kita sebagai kaum milenial dulu terutama, jadi tidak hanya tahu kopi sing mbok seruput yo itu ada sejarahnya. Ada peristiwa di balik ada itu. peristiwa di balik itu. Jadi kita makanya bisa meminum ini harusnya kita harus paling enggak berterima kasih kepada kambingnya. Kamu yang ngono peduse kadi mampus. Ngawur mangan gitu. Ya beneran waktu itu tumbuhan ini belum dikenal oleh masyarakat sekitar bahwasanya di daerah Abisinia ya. Perlu diingat itu tanaman apa? Waktu itu pun belum ada namanya. Berarti Gitu. dari seekor kambing orang sedunia bisa menikmati kopi. Luar biasa Cak. Iya. Itu namanya istilahnya simbiosis mutualisme. Ngono. Kambingnya makan kopi, ya kan akhirnya minum kopi. Terus wedhusnya kon mangan. Lah kira-kira lek saiki kambing-kambing diritno kopi ngono ya. Boleh, gak masalah. Kuat tak, ya? Kuat. Melekan berarti. Melekan. Kok jamus melekan gitu. Iya. Melekan. Oke. Iya, itu dalam luar biasa, Cak. Ada lagi tambahan mungkin untuk yang sampean sampaikan untuk sejarah kopi dunia lah. Ini kan tadi saya menganggap sudah sangat padat dan ringkas ya. Artinya kalau kita jabarkan semuanya di satu video ini kan yo nggak cukup. Iya. Pokoknya secara garis besar gitu. garis besar seperti awal mulanya gitu. penemuannya terus sampai Sampai datang sekarang ke ke Indonesia ini. sampai sekarang kok kenapa Brasil? Iya. Kan gitu-gitu itu ya. Iya. Oke, ada lagi tambahan mungkin? Ya itu saja sih sebenarnya kalau kita lebih garis bawahi lagi tentang sejarah. Memang sejarah itu banyak berbagai versi. Itu pun kita tidak usah mendebatkan. Ini yang benar, ini enggak. Kita baca semua, kita simpulkan apa makna di sana. Sebab pembuktian secara valid juga nggak bisa, Cak. Lah iya. Gimana? Maksudnya semua peneliti kan juga ada pembuktiannya masing-masing. Benar, Tergantung punya bukti. apa ya? Ya itu tadi relatif kan. Orang yang menerima itu mungkin ada versi lain juga nggak masalah kan. Makanya salah satu moyang saya itu yang menemukan teori tadi. Moyangnya apa ya? Iya, Jenenge Albert Sopo? Albert Einstein. Albert Einstein, teori relativitas itu. Itu masih ada keturunan saya, nggak tahu dari mana ya. Iya. Makanya jadi kita memandang sesuatu itu tidak harus ini salah ini enggak, kita baca. Tapi kan urutan seluruh global seperti itu. Makanya Arabica kenapa terus Robusta. Bahkan awalnya di daerah Abisinia, Ethiopia sampai ke dikembangkan oleh bangsa Eropa juga karena disebarkan sampai ke Indonesia dengan dibawa oleh Belanda. Intinya itu urutannya seperti itu. Bahasanya asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya seperti itu. Mas, apa ngerti asbabul wurud? Loh, ngaji saya di pondok. Pondok Indah. serius. Oke. Iya, jadi kesepannya itu. Jadi sangat bermanfaat saya kira, Cak. Iya. Saya sendiri punya wawasan baru ya. Meskipun edukasi ini disampaikan secara santai tapi Iyalah. tetap ya kayak gini malah yang dicari, Iya. Cak. Mungkin Kak Obrolan orang kopi kan kayak gini. awakmu lagi emat ngerti ya. Kalau dia kan lagi rom. Iya. Ada kopi sing mbok ombe. Iku kasdi petani. Iku anak buahku wis mbok tagih. Oke, berarti ada tambahan lagi? Ya tambahnya cukup itu aja lah sementara. Karena saya banyak nanti saya akan jelaskan next itu tentang jenis-jenis lebih turunannya. Mungkin atau sejarah yang ada di Nusantara. Oh, lebih spesifik Lebih sejarah spesifik, kopi ya, di Nusantara. Nusantara. Ini kan dunia ya. Itu kan dunia globalnya. Di global sampai mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari si peduse Kaldi, Iya. kambingnya Kaldi sampai gimana kok bisa ke Indonesia tadi. Siap. Masuk nggak? Masuk sekali, Cak, luar biasa. Terima kasih sharing ilmunya untuk malam ini. Barangkali ada quote terakhir untuk ASN. ASN. Jadi gini. Apa ini ASN? Asosiasi Seruputers Nusantara. Masuk. Oke. Jadi pesen Camus itu, Quote terakhir. ya quote-nya kan. Sejarah tidak mungkin berulang. Tapi nilai-nilai sejarah jangan dilupakan. Tetap lestarikan, selalu jaga kaidah-kaidahnya, filosofi yang di dalamnya. Filosofi. Iya terus. Aku gak iso baleni, Pak. Iya. Ulangi. Iya. Closing statement. Iya. Sejarah mungkin berulang ataupun tidak. Tapi nilai-nilai Gak ngono. kamu minta. Jenengmu gak berulang. Iya. Wale, Pak. Sejarah mungkin berulang. Lah, iku sing bener.
Aku sih salah. Sejarah mungkin berulang. Tapi nilai-nilainya, filosofinya itu yang bermakna. Ngerti gak maksudnya? Nah, nek gak ngerti, eloi Camus. Salam seruput.